Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah yang dikonsumsi. Saripati tanah tersebut kemudian dijadikan air mani, sperma yang ada pada seorang laki-laki. Setelah terjadi persemaian antara sperma dengan indung telur seorang perempuan, maka selanjutnya terjadilah pembuahan dalam rahim perempuan, kemudian tumbuh menjadi janin hingga akhirnya menjadi manusia sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Proses penciptaan manusia merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, sebagai tanda keagungan Sang Kholik. Bermula dari wujud benda yang tak bernilai, kemudian tumbuh menjadi segumpal darah hingga menjadi seonggok daging. Selanjutnya, tumbuh menjadi tulang belulang yang terbungkus oleh daging, hingga akhirnya sempurna berwujud anggota badan yang tersusun rapi dan rumit serta dikaruniai akal pikiran, budi, dan perasaan. Semua proses tersebut terjadi atas kuasa Allah Azza wa Jalla tanpa kita minta atau pesankan sebelumnya. Mengenai terjadinya janin hingga menjadi manusia yang sempurna, Rasulullah menyatakan proses yang terjadi pada kandungan dalam rahim. Juga ditentukan takdir hidupnya, baik yang berkaitan dengan rizki, ajal, hingga perilakunya nanti di dunia. Semua telah ditetapkan di dalam rahim sebelum manusia dilahirkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sungguh, seseorang dari kalian dihimpun dalam rahim ibu selama 40 hari berupa mani, lalu 40 hari kemudian berwujud segumpal darah, lalu seonggok daging 40 hari setelahnya. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 ketentuan, yakni, rizki, ajal, perilaku, dan sebagai orang yang celaka atau beruntung. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Fase-fase manusia yang paling penting dan genting adalah 3 hari, yaitu saat dilahirkan, saat dicabut nyawanya, dan saat dibangkitkan kembali dari kubur. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 15, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Oleh karena itu, seyogianya kita senantiasa memohon kepada Allah agar diselamatkan dari godaan setan di hari kelahiran, hari kematian supaya selamat dari tercabut iman dan himpitan kubur, dan pada hari kebangkitan supaya selamat dari siksa Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga ulasan singkat tentang asal-muasal manusia dan proses penciptaannya dapat menguatkan ilmu dan iman kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.